Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim hadzal nabiyil karim. Hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a dinahu ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih mempercayakan kita untuk terus berada pada jalan kebaikan ini. Amin. Karena sungguh tidak mungkin bisa terlaksana segala niat baik yang kita inginkan kalau bukan karena ridho dan izin Allah Subhanahu wa taala. Amin. Karena itu mari senantiasa kita mensyukuri segala yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Pada saat yang sama tentu mari kita doakan keberkahan dan rahmat untuk Nabi besar Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, orang yang menjadi contoh terbaik bagi kita untuk terus senantiasa berusaha memperjuangkan dan berada di jalan yang benar. Amin. Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini mudah-mudahan sore hari ini kelihatannya dari tempat kami ini suasananya cerah. Ya, suasana cerah walaupun tidak panas, suasana cerah. Mendung gitu ya, karena memang sering menimbulkan kekhawatiran. Tambah lagi karena kita tinggal di ibu kota dan sekitarnya, apa yang terjadi di ibu kota itu menjadi sorotan semua orang. Nah, mudah-mudahan kita sehat selalu. Amin. Kita akan lanjutkan kajian kita, dan sebelum itu supaya apa yang kita niatkan terwujud, Allah meridhoinya, mari kita awali kajian kita pada sore hari ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan kajian kita masih pada bagian latihan. Masih pada bagian latihan setelah pada pertemuan sebelumnya sudah jadi biro jodoh, kita berusaha menjodohkan yang sebelah kanan dengan sebelah kiri, dan kemarin alhamdulillah lebih banyak yang cocok ya. Iya, Pak. Yang cocok jodohnya, walaupun ada dua yang luar biasa, itu masih ada drama-dramanya. Tantenya setuju, emaknya nggak setuju, ya bapaknya setuju gitu. Walaupun pada akhirnya kita sudah bisa memahami mana pasangan yang cocok untuk masing-masing ungkapan tersebut. Untuk latihan kita berikut ini, latihannya adalah mengisi dengan kata-kata yang tepat. Ini masih berkaitan dengan latihan kosakata. Ini masih berkaitan dengan latihan kosakata. Ibu, bapak sekalian, bisa mengerjakan latihan ini dengan sukses, tentu ini modal utamanya adalah kosakata. Untuk latihan melengkapi bagian hamzah, ini bagian hamzah, coba kita lihat apa saja kata-katanya untuk bagian hamzah. Ada kata akhadha, kemudian ada kata wasi'ah, kemudian ada kata yu'adzin, kemudian ada kata khudh, kemudian ada kata yuhyi, kemudian ada kata adzina. Itu dia kata-kata yang kita pilih. Ini mudah-mudahan ibu bapak masih segar ya ingatannya, karena ini nggak jauh-jauh, kita nggak kemana-mana, kata-katanya itu masih berada di sekitaran wilayah pelajaran kita yang ke-13 ini. Nah, coba kita lihat ya, kemudian yang akan kita lengkapi menggunakan salah satu dari kata tersebut ada 5 nomor. Ya, kita disiapkan ada 6 pilihan, untuk melengkapi ada 5 nomor kalimat.
Ada 5 nomor kalimat yang akan di sebelah kanan yang akan kita lengkapi bersama-sama. Ayo kita baca terlebih dahulu untuk nomor 1, apa kalimatnya? Hadzal Kitab ya akhi. Iya, oke, bagus. Kemudian nomor 2. Allahul ladzi al-maut. Al-mauta. Al-mauta. Inna Berikutnya yang 3. Inna rahmatallahi. Iya, oke, bagus. Yang keempat. Al-walid ya. Al-walid. Ya. Al-walid Ya. ibnatihi At-takhruja minal bait. Oke, kemudian yang nomor terakhir, yang nomor 5. Asma'ul mu'adzin bahwa fi sholat. Ya, baik. Insya Allah ini gampang lah ini. Gampang. Kan yang sulit dari dulu ngingetnya. Yang Kecil buat Bapak, gede buat kita. gitu, yang dari dulu kan susahnya ingatnya. Ya, coba kita belajar ya. Kita belajar bersama-sama untuk menemukan pasangan yang cocok. Oke, sekarang mari kita lihat pilihan masing-masing. Ada Bu Firyanti nomor 1, coba, kemudian Padung nomor 2, ada Bu Sri Lestari nomor 3, kemudian ada Bu Anda nomor 4, kemudian yang terakhir yang nomor 5 ada Bu Sri Rosmawati. Itu dulu. Ya, yang lain seperti Bu Yurneli ini juga nanti akan ikut mengomentari ya, akan ikut mengomentari. Ya, kita persilahkan yang pertama. Mana Bu Triantinya? Bismillahirrahmanirrahim. Khudz hadzal kitaba ya akhi. Oke, bagus. Kita catat ya. Kita catat bahwa itu yang dipilih adalah khudz. Baik, silakan. Yang nomor 2. Kata guru. Silakan. Allahul ladzi yuhyi al-mauta. Iya, bagus. Berikutnya, nomor 3. Inna rahmatallahi wasi'ah. Coba panjang pendeknya ditegesin dikit. Inna rahmatallahi wasi'ah. Iya, oke, bagus. Berikutnya. Ada Bu Anda tadi, silakan nomor 4. Adzinal walidi li ibnatihi an takhruja minal bait. Ulang lagi. Adzinal walidi li ibnatihi an takhruja minal bait. Iya, oke, bagus. Dan berikutnya, yang terakhir. Ada Bu Sri Rosmawati, silakan. Asma'ul muadzin wa huwa yu'adzinu bis shalah. Iya, bagus. Berikutnya Bu Yurneli, silakan coba dikomentari nomor 1 gimana? Setuju pilihannya? Setuju. Iya. Setuju. Apa pilihannya tadi? Khudz. Terus lengkapnya bagaimana jadinya? Khudz hadzal kitaba ya akhi. Ya akhi. Ya akhi. Iya, baik. Khudz hadzal kitaba ya akhi. Baik. Apa maknanya? Kamu ambillah buku ini ya saudaraku. Iya. Ya, itu bahasa Indonesia apa bahasa Arab? Wahai ya. Wahai kali Pak Guru. Kamu ambillah buku ini wahai saudaraku. Iya, bagus. Itu. Ada muncul kata kamu ya di situ ya? Iya.
Iya, dari mana Landar itu pemahamannya? Domir. Domir Di anta. domir di anta. Maksudnya domir di anta bagaimana? Hus itu kan domirnya anta. Oke, bagus. Ya, baik ya. Jadi Bu Irianti dengan Bu Yurneli sehati sama-sama full. Oke, berikutnya kita lanjut pilihan ya. Pak Adung tadi yang dipilih adalah Yuhyi. Silakan Bu Yuni coba. Kalau Bu Yuni setuju dengan pilihan Pak Adung? Kalau pekan kemarin kelihatannya Pak Adung dengan Bu Yuni nggak kompak gitu. Kemarin. Kalau hari ini gimana? Pak Adung dengan Bu Yuni kompak? Pilihan untuk nomor 2 yang cocok adalah Yuhyi. Allah yang menghidupkan. Cocok Pak Guru. Cocok, baik. Bagaimana maknanya kalau dilengkapi dengan Yuhyi? Allah yang menghidupkan, Allah Maha Hidup. Allah huwallazi yuhyil maut. Allah yang menghidupkan dan mematikan. Di buku ada huanya ya, Allah huwa. Nggak ada Pak Guru. Di sini Allahullazi. Dengarnya ada huanya ya. Terus di buku Allahullazi Al-Maut ya, di buku Al-Maut ya, bukan Al-Mauta. Al-maut. ya al-mauta. Al-Mauta. Al-maut yuhyil al-mauta. Iya. Tanya panjang apa biasa? Tanya panjang Pak Guru. Ya, yuhyil Alif bengkok. mauta. Baik, apa maknanya kalau yang Bu Yuni pahami? Kalau begitu rangkaian kalimatnya? Allah yang menghidupkan, mematikan. Iya, bagus. Allah yang menghidupkan, mematikan. Baik. Bagaimana Pak Adung? Apa seperti itu yang Pak Adung pahami juga? Allah yang menghidupkan, mematikan. Apa itu juga yang Pak Adung pahami? Allah menghidupkan yang mati, Pak Guru, kalau saya. Apa? Allah menghidupkan yang mati. Allah Hidupkan al-maut yang mati. menghidupkan Yang mati, Pak Guru. yang mati. Coba dicicil Pak Adung satu-satu gimana? Allahul ladzi yuhyi wa yumit al-mauta. Dari mana ya? Ada yumitnya ya? Oh, udah hafal ya. Al-mauta, Udah Bu. hafal ya. Udah hafal ya. Yuhyi wa yumit. Yuhyi al-mauta, Pak Guru. Ya, coba dicicil per potong kata apa maknanya? Tadi saja Allah yang menghidupkan yang mati, Pak Guru, kalau saya. Ya, Allah yang menghidupkan yang mati. Kalau Bu Yuni, Allah yang menghidupkan, mematikan. Baik. Kalau Bu Yuni ada makna mematikannya dari mana? Dari Ungkapan yang bermakna mematikan yang mana? al-mauta. Al-mauta, baik. Kalau yang menghidupkan? Yuhyi. Iya, oke, bagus. Bu Yun ada mengingat tentang penciri kata dalam bahasa Arab yang memiliki makna mekan? Naik turun Pak Guru. Naik turun. Naik turun. Gimana maksudnya naik turun? Salah ya Pak Guru ya. Yang maksudnya naik turun gimana? Yuhyi. Menghidupkan. Naiknya yang mana? Doma. Oh, domah. Turunnya yang mana? Kasro. Yuhyi. Oh, itu bahasa ibu. Itu namanya naik turun ya? Salah ya Pak Guru ya. Harusnya Nah, bahasa patah. ibu begitu namanya naik turun. Ya salah Pak Guru. Taunya dari mana salah? Harusnya patah. Saya Harusnya begini. kasro Pak. Tadinya saya begini itu mau Patah. diskusinya begini. Kalau ibu naik ya, kalau ibu naik
Ibu pakai tangga nggak biasanya kalau naik ke tempat yang atas? Pakai. Iya, baik. Kalau kita bicara tangga, kira-kira kalau dalam urusan huruf, huruf apa itu? Huruf fathah, Pak Guru. Huruf bukan ini, Huruf. bukan. Huruf apa itu yang naik gitu? Tangganya apa? A. Oke, ibu-ibu yang lain, Bapak ada ingat kalau naik tangganya pakai huruf apa? Wow. Kaget kita. Alif. Wow, sebenarnya. Yang lain, kalau naik Alif. Salah ya Pak Guru. apa? Tangganya? Alif. Alif. Coba ya kita lihat ya. Ada pilihannya ya, ada pilihan tadi ini soal nalar aja nih sebenarnya. Nggak usah dihafal ini kayak gini mah. Receh katanya nih mah kayak gitu mah. Cemen nggak usah dihafal nih. Coba nih. Ada yang mengatakan alif, ada yang mengatakan waw. Mana di antara dua huruf tersebut antara alif dan waw yang mirip tangga? Alif. Alif. Oke, kalau begitu jadi yang kita sebut dengan naik itu adalah kalau sebelum alif ini ada fathah, itu yang kita istilahkan dengan naik. Apa contohnya tuh? Wasi. Contohnya wasi'ah. Contoh wasi'ah ini apa yang bisa kita pelajari? Kalau naik turun itu bukan dalam konteks makna mekan, tapi naik turun itu dalam konteks bentuk sifat. Good. Saya emang nggak berani bilang ibu salah karena orang berusaha itu adalah sebuah kebenaran. Tapi yang diusahakan adalah kalau naik turun itu sebagai clue untuk mengenali bentuk sifat. Ya, 4 huruf, kemudian alif urutan kedua, maka itu jadinya naik turun. Wasi ya, naiknya di wa-nya karena ada alifnya sebagai tangga ibaratnya begitu, kemudian turunnya di kasrohnya si. Baik itu ya untuk Bu Yuni. Kalau padum ini yuhyi bermakna mematikan dan padung tidak memahami al-mauta dalam arti yuhyi menghidupkan, kemudian al-mauta tidak bermakna mematikan seperti yang itu kan bisa jadi karena padung punya simpanan ingatan bahwa yuhyi ini bermakna mekan karena ada cirinya. Al-mauta ini tidak bermakna mekan karena ciri itu tidak ada di dalam kata al-mauta. Bagaimana Pak Dung? Apa Bapak menyimpan ciri-ciri itu? Gimana Pak Dung? Hanya ini ya Pak Guru. Simpanan itu? Simpanan. Ada Pak Guru, hanya simpanan ciri sehingga yuhyi ada makna mekannya, al-mauta tidak ada makna mekannya. Ada? nggak ada Pak Guru, bagusnya Nah, gitu itu Pak Guru. berarti Padung hebat nih, Padung keren nih. Hanya mengandalkan hafalan. Mengandalkan hafalan sudah selesai. Coba ibu-ibu yang lain ya, ibu-ibu bapak yang lain yang daya ingatnya tidak sekuat Padung, coba diamati kata yuhyi ya, kata yuhyi. Saya kalau ditulis dengan komputer tulis seperti ini, untuk kata yuhyi ada makna mekan, ya. Apakah penciri penguat yang bisa kita jadikan sebagai landasan untuk memahami bahwa memang benar itu ada makna mekannya, sedangkan al-mauta tidak ada makna mekannya. Sebab kalau hanya mengandalkan arti tadi lebih lengkap yang Bu Yuni sampaikan kalau dari segi arti. Allah yang menghidupkan, mematikan, gitu artinya kan? Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Kalau dari segi makna lebih lengkap dari segi itu. Tapi coba kita lihat dari segi kebahasaan, gitu. Apa yang bisa membantu kita untuk memahami bahwa yuhyi ada makna mekannya, al-mauta tidak ada makna mekannya. Pak Guru. Ada Pak Guru, UI, Pak Guru. Berbunyi UI. UI yang mana UI?
Yuhi. Yuhi kan U. Yuhi Awal. kan U. Dan Terus I. sebelum akhir. Berbunyi Sebelum UI pada bentuk dua. Iya, Bentuk dari baik. Jadi itu ya Pak Adung. Ya, Itu Pak Guru. Bu, untuk membantu kita lebih ajek ya, lebih mantap dalam memahami ada makna mekan. Di antaranya adalah yuhyi, gitu ya, ada yuhyi. Bentuk berapa yuhyi? 2. Bentuk 2. Ya, baik. Jadi kalau bentuk 2, dia memiliki makna mekan ya, memiliki makna mekan. Penandanya adalah di awal bunyinya U, di sebelum akhir ya. Sebelum akhir ini saya salah menulisnya. Ini buru-buru salah tulis, ada iya lagi gitu. Di awalnya ada U, sebelum akhirnya ada I. Ada pada I gitu ya. Jadi itu Pak Adung. Pak Guru. Ya sewaktu-waktu butuh lah begini. Kalau sekarang kan aman karena Pak Adung udah ingatannya bagus betul. Tapi menghidupkan. Kalau al-mauta ibu-ibu? Al-mauta Sama dengan amwat. amwat. Baik. Sama dengan amwat dalam hal apa, Bu Anda? Sifat orang-orang yang mati. Apa? Al-amwat dengan al-mauta persamaannya apa? Namanya sama-sama, maknanya sama-sama orang-orang yang mati. Ya, bagus. Itu berarti kalau kita mengatakan sama ada orang-orangnya, berarti itu sama-sama dalam hal apa? Apanya yang sama kalau kita mengatakan orang-orang? Orang-orang yang sudah mati. Iya, bagus. Ya, yang bisa kita katakan juga sama-sama jamak, gitu ya. Jamak. Sama-sama jamak. Al-mauta dengan al-amwat adalah dua kata yang merupakan sama-sama bentuk jamak. Al-mauta jamak, al-amwat juga jamak. Ada yang ingat apa tunggalnya? Tunggalnya ini. Ada yang ingat tunggalnya apa untuk al-mauta dengan al-amwat? Mata, Pak. Oke. Coba diingat-ingat lagi. Kalau mata itu kan bunyi awalnya A gitu ya. Bunyi awalnya A, bunyi akhirnya A. Itu bukan Mayit. Mata itu bunyi awalnya A, bunyi akhirnya A. Mata. Ya, coba. Kalau mata bunyi awalnya A, bunyi akhirnya A, domirnya apa tuh Bu Sri Lestari? Iya. Domirnya huwa, Pak. Iya, bagus. Huwa itu tunggal apa jamak? Tunggal. Iya, berarti nggak cocok dari segitu. Ini kita tadi katakan bahwa al-mauta, al-amwat itu adalah bentuk jamak, gitu ya, bentuk jamak. Tuh, ada alif lamnya tuh. Alif lam ada di bentuk berapa? 1. Di 3. Ya, bisa di 3, bisa di 4. Sedangkan mata itu bentuk 1 gitu. Jadi nggak pas gitu ya. Bentuk 1 tunggalnya, jamaknya kok jadi bentuk 3 atau bentuk 4, loncat gitu. Hati-hati gitu. Baik, sehingga tadi di dalam pemahaman Pak Adung itu sudah oke, tapi cuman tidak muncul ya. Tidak muncul bahwa itu adalah bentuk jamak. Yang tunggalnya adalah mayit ya, tunggalnya adalah mayit. Bagus. Terima kasih untuk duet Pak Adung dengan Bu Yuni. Nah, hari ini kompak, beliau berdua kompak, walaupun dengan berbeda juga kita bisa tetap kompak. Pak Guru nanya dong. Tadi ini adalah pilihan dari Bu Sri Lestari. Kita akan bahas ya, nomor 3 kalau tidak ada pertanyaan untuk nomor 1 dan nomor 2. Untuk nomor 1 dan nomor 2 dari penjelasan yang kami sampaikan,
Apa ada pertanyaan atau tidak ada? Baik, kalau tidak ada, mari kita lanjut ke nomor 3. Nomor 3 yang akan akan mendapatkan kehormatan untuk mengomentari apa yang sudah dipikirkan, diputuskan, dan dijawab oleh Bu Sri Lestari adalah Bu Nursia. Silakan, Bu Nur. Pak Guru. Apa setuju atau tidak setuju. dengan jawaban yang tadi sudah diajukan oleh Bu Sri Lestari? Ini baca jawabannya sih, inna rahmatallahu wasi'ah. Setuju Pak Guru. Ya, baik, setuju ya. Apa maknanya? Sesungguhnya rahmat Allah masih apa ya? Masih aku saya lupa nih Pak Guru. Wah, hebat Ibu, luar biasa baiknya. Nggak tahu juga bisa setuju. Enggak. Hebat. Ya, Luas. Luas ya. Sesungguhnya rahmat Allah luas. Iya, baik, dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Saya baru gabung nih Pak Guru, ketiduran, mohon maaf ya Allah. Yang baru gabung semangatnya semangat baru gitu. Yang baru gabung semangatnya semangat Baru. Yang gabung sudah lama semangatnya semakin memanas ya, jadi mau lama tetap semua bisa bernilai kebaikan untuk kita gitu. Jadi apa tadi maknanya? Sesungguhnya rahmat Allah wasi'ah. Sesungguhnya rahmat Allah luas. Iya, bagus. Rahmat itu kalau bahasa Indonesia murni apa kira-kira yang cocok? Kasih sayang ya. Iya, bagus. Jadi maknanya apa? Sesungguhnya kasih sayang Allah itu luas. Iya, bagus. Yang bermakna luas adalah ungkapan mana? Wasi'ah. Iya, bagus. Bentuk berapa kira-kira? Wasi'ah ini 4 ya. Iya, bagus. Apa namanya bentuk 4? Sifat. Iya, oke, bagus. Kita lanjutkan berikutnya. Nomor 4. Ini Bu Anda tadi. Pak Ada Guru Bu bagus Anda. terus. Bagus bagi saya. Maaf ya, nomor 2 tadi apa ya keputusannya ya? Apa Bu? Maaf tadi nomor 2 keputusannya apa ya? Karena saya tadi sinyalnya hilang itu sama. Tadi Pak Adung dengan Bu Yuni sepakat, ya Pak Adung dengan Bu Yuni sepakat, walaupun ada perbedaan pemahaman, ya itu hasil akhirnya begitu. Bukan Pak Guru, saya juga ingin tanya, artinya yang mati atau mematikan? Yang mana? Yang nomor 2 tadi Pak Guru akhirnya. Ya, kan itu ada beberapa kata. Yang mau ditanyakan yang mana? Mau. Kan dari saya tadi Allah yang menghidupkan, mematikan. Tapi Pak Adu kan Allah yang menghidupkan, yang mati. Iya. Yang benar yang mana Pak? Tanyanya? Al-maut itu kalau saya lihat kan mematikan. Jadi Allah yang mati. Bentar dulu yang lain. Suara Bu Yuni tertutup oleh suara yang lain. Jadi gimana pertanyaannya Bu Yuni? Kalau saya kan tadi Allah yang menghidupkan, mematikan. Kalau Pak Adung Allah yang menghidupkan, yang mati. Ya. Tapi setelah saya pahami karena ini bentuk 4, saya sepaham dengan Pak Adung yang mati. Jadi berarti yang benar yang mana gitu loh? Yang benar yang mana? Yang tadi sudah kita bahas adalah begini tadi. Secara tidak langsung kita mengkonfirmasi jawaban Bu Yuni. Yuhyi, tadi diskusi kita, ada makna mekannya. Ada pencirinya? ada. Iya, yang itu tadi UI Pak Guru. Ya, bagus. Di Al-Mauta ada nggak ciri itu? Tidak ada. Ya, berarti nggak cocok gitu. Maksudnya begitu. Kalau kurang terang gitu ya. Kalau kurang terang, maka itu maksudnya adalah Al-Mauta itu tidak cocok bermakna mematikan. Me dan kannya tidak ada cirinya, berarti yang tersisa apa? Tersisa mati. Oke, kemudian itu bentuk berapa? Bentuk 4. Berarti yang mati. Itu ilmu berikutnya.
Lalu berikutnya apa? Itu bentuk jamak. Tadi Bu Anda yang mengingatkan kita. Al-mauta itu bentuk jamak. Jadi modal awal mati, kemudian menjadi yang mati, kemudian di detik terakhir berkembang menjadi orang-orang yang mati. Gitu jadinya. Terima kasih Pak Guru. Ya, baik. Jadi artinya Allah yang menghidupkan orang-orang yang mati, begitu kan Pak Guru? Ya, bagus. Oke. Ada lagi? Baik Pak Guru, terima kasih. Tidak apa-apa itu Ibu. Nanti kalau ada yang terasa belum sampai kesimpulan, bertanya langsung kepada kami. Karena saya sering tidak ingin terlalu vulgar menyimpulkan itu karena saya merasa bahwa ibu-ibu, bapak sudah sampai pada kesimpulan. Tapi saya, nama juga manusia ya sering salah ya. Saya merasa ibu bapak sudah paham, ternyata ibu bapak belum paham. Karena itulah pentingnya kita mau berterus terang bertanya sehingga saya bisa mengambil sikap yang cocok menghadapi kondisi belajar. Baik Ibu Bapak, kita sudah tuntas membahas nomor 1 sampai nomor 3. Kita lanjutkan ke nomor 4. Ya, nomor 4 tadi ini adalah usulan dari Bu Anda. Bu Anda memilih siapa untuk mengomentari pilihan Ibu? Bu Nursia aja deh, Bu Nursia. Ya, tadi sudah. Kalau bisa yang lain. Siapa ya? Ini nggak kesian sama aku apa Bu Anda? Aku aja udah keringet dingin nih. Bu Yuni aja, Bu Yuni. Bu Yuni tadi sudah. Bu Yuni tadi mengomentari Pak Adung. Sudah, Bu Ros aja, Bu Ros. Oh, silakan. Bu Ros belum. Silakan. Bu Ros. Ya, Pak Guru. Setuju atau tidak setuju? Setuju, Pak Guru. Iya, baik. Bagaimana maknanya? Hingga disetujui. Azinal walidi anak ibni azan al walidi anak apa ya, azinal walidi. Boros kalau bisa pakai apa itu? Pakai headset kalau bisa. Soal suaranya menjauh. Headsetnya lagi dipakai. Soal suaranya menjauh. Atau ini kan karena nggak ini kan karena nggak ngidupin video, nggak apa-apa itu mulut didekatkan ke apa itu mikrofonnya. Oh iya iya. Ya kan nggak apa-apa. Azina azan walidi anak ibnatihi, anaknya orang apa ya, walidi orang tua, ayah. Libnatihi untuk anaknya, antakhruja keluar dari rumah. Apa ya jadinya ya? Azina berazan ayah untuk anaknya, antakhruja keluar, takhruja engkau keluar dari rumah. Gitu Pak Guru. Iya, baik. Bagaimana hasil akhirnya? Ayah berazan untuk anaknya. Dia keluar dari rumah. Iya. Ayah berazan untuk anaknya. Terus? Takhruja sedangkan engkau keluar dari rumah. Iya, sedangkan engkau keluar dari rumah. Bagus, luar biasa ini. Luar biasa. Ini kira-kira kalau jadi cerita ini ceritanya bagaimana nih? Kayaknya ada seru gitu. Seru nih ceritanya. Ada orang yang azan, kamu kok keluar gitu. Anaknya gitu. Apa maksudnya? Ada ayah yang ayah yang baru dapat baby terus gitu, terus ayahnya azan, kamunya keluar malah gitu.
Ayahnya mengajanin anaknya yang baru lahir, Pak. Apa begitu ceritanya? Ayahnya mengizinkan anak perempuannya. Bu Anda. Ada. Bentar Pak Guru, maaf ada paket Pak Guru, bentar ya. Ayahnya mengajanin. Ayahnya telah mengizinkan anaknya keluar dari rumah, Pak Guru. Bentar dulu nih, masih ada Bu Sri Rosmawati, kan ceritanya seru itu. Pak Guru nggak mau jawab dia. Terakhir seru dia. Putrinya lagi ngambil bayanginnya. Pak Guru. Seru kebayanginnya cerita itu. Seru nih filmnya Pak Guru ya. Kita tunggu cerita seru terakhirnya. Aduh, ampun deh. Azina itu mudori ya. Oke, kalau gitu kelihatannya ada gangguan dengan Bu Sri Ros. Coba ibu-ibu, ya, coba ibu-ibu, bapak komentari ini. Apa ada yang terasa belum pas di dalam apa yang tadi Bu Ros sampaikan? Ayah berazan untuk anaknya, sedangkan engkau keluar dari rumah. Ya, kira-kira yang bisa kita? Ya Pak Guru, sudah maaf tadi ada paket Pak Guru. Ya, ibu-ibu. Yang lain, ya, kita sedang mendiskusikan. Bu Rosnya sudah datang, Pak Guru, Bu Rosnya. Ya, kita sedang mendiskusikan apa yang Bu Ros sudah sampaikan. Kalau ada yang ibu-ibu, bapak tidak sama pemahamannya dengan hasil Bu Ros, silahkan dikomentari. Halo? Ya, sesuai dengan Bu Ros ya. Ya, ini kan Bu Ros sudah menawarkan pemahamannya. Ayah berazan untuk anaknya, sedangkan engkau keluar dari rumah. Kalau ada yang berbeda dari pemahaman Bu Ros, silahkan disampaikan. Biasanya Pak. Ayah telah mengizinkan anak perempuannya untuk keluar dari rumah. Yang berbeda di mana jadinya? Adina berazan. Iya, Azina berazan. Terus? Kalau menurut Bu Anda? Telah mengizinkan. Takhruja minal bait. Tahap-tahap, sedikit-sedikit ininya. Jangan diborong, nanti nggak kuat ininya. Nggak kuat nampungnya. Air diborong kebanyakan nyampe Jakarta. Dicicil aja. Ibnatihi untuk anak perempuannya. Halo, kita masih bahas. Ini yang pertama yang tidak sama pemahamannya dengan Bu Ros, yang mana? Udah saya deh Pak Guru, nggak sama biar aja. Yang mana? Yang nggak sama itu yang mana? Yang pertamanya, yang maksudnya kalimat yang pertama. Kalau tadi kan azina ya, itu berazan. Saya ya nggak tahu. Saya coba akhoza. Bukan begitu maksudnya Bu Nursiah, bukan. Kita membangun pemahaman dari apa yang sudah diusulkan. Ini kan Bu Ros sudah menawarkan begini. Ayah berazan untuk anaknya, sedangkan engkau keluar dari rumah. Nah, itu yang kita komentari. Mana yang tidak sama? Apa di ayahnya, apa di berazannya, apa untuknya, apa anaknya, apa sedangkannya, apa engkaunya, apa keluarnya, apa dari rumahnya gitu. Paham maksudnya? Paham Pak Guru. Ya, baik. Saya Pak Guru di azina Pak Guru mengizinkan. Di azina, baik. Di azina di sini mengizinkan. Kalau Bu Ros, azina kan berazan. Kalau Bu Yuni mengizinkan, telah mengizinkan. Mengizinkan, telah mengizinkan, ya. Itu ya, itu artinya apa? Yang pertama seperti biasa ya. Seperti biasa kita memahami kata itu fleksibel. Tidak semua yang azin itu maknanya azan. Di pelajaran kita sebelumnya juga itu ada dua pilihan. Ada dua pilihan bahwa ya azina itu bisa bermakna mengizinkan, gitu, bisa juga bermakna berazan. Oke, itu ya. Itu yang pertama ya, azina. Kemudian berikutnya. Berikutnya apa Pak Guru? Silakan berikutnya yang berbeda pemahamannya dengan Bu Ros.
Saya ada beda lagi, boleh nggak Pak Guru? Wah, buros berbeda dengan diri sendiri. Iya. Luar Berubah pikiran. biasa. Berubah pikiran Pak Guru. Aneh nih, buros nih. Berubah. Apa yang berubah? Gini Pak Guru. Saya coba. Ayah memanggil anaknya. Ini aja, kita tahap-tahap aja. Oh. Tahap aja. Oh, setahap yang tadi. Supaya jangan, kalau bikin baru lagi nanti nyarinya makin susah itu. Iya. Bikin baru ini aja, ini ada di sini aja, tahap-tahap. Iya, ke anaknya. Yang tadi kan Bu Yuni bahwa kalau Bu Ros memahami azina itu berazan, kalau Bu Yuni memahaminya itu mengizinkan. Itu kan sudah. Ya. Yang berikutnya bagaimana? Saya telah mengizinkan untuk anaknya keluar rumah. Anaknya ini untuk anak ini. Bagaimana? Dia mengizinkan, setuju Bu Yuni. Ya, terus apa yang tidak pas dengan yang tadi sudah dihasilkan, yang sudah dipikirkan? Tadi saya ayah berazan untuk anaknya. Sekarang saya setuju sama Bu Yuni, ayah mengizinkan anaknya keluar. Yang lain gimana? Ayah mengizinkan anaknya keluar dari rumah. Yang lain bagaimana? Iya, Pak. Ya, baik. Kalau gitu mari kita lihat ya. Dalam pemahaman Ibu Bapak, libnatihi ini berapa kali? Ada 3. Ada 3, bagus. Ya. Yang pertama ada kata apa? Li. Oke, bagus. Yang kedua apa? Ibnati. Ini lain. Terus yang ketiga? Hi. Ya, bagus. Coba lihat kata yang kedua. Apa kata yang kedua? Ibnati. Ya, itu. Ibnah ya. Kalau kita orang Indonesia kan lebih populer ya. Ada ba, ada nun, ada ta. Yo, kalau ini ibnah apa hurufnya? Hurufnya Alif, hamzah, ba, nun, ta marbutoh. Nggak usah kebanyakan, namanya satu-satu aja. Namanya nyicil ya. Alif. Apa hurufnya? Alif, ba, ta, nun. Alif, ba, nun, ta. Ya, bagus. Ada nggak 3 huruf yang sama dengan binti? Ada. Ya. Ibu binti maknanya itu anak laki apa anak perempuan? Anak perempuan. Kita orang Indonesia kalau anak perempuan nyebutnya satu kata apa? 2. Anak perempuan kalau kita nyebutnya satu kata anak perempuan, tapi satu Putri. kata apa? Putri atau putri. Putri. Ya. Oh. Kalau anak laki-laki nyebut satu kata putra. Jadi begitu ya. Itu ya. Oh, ayah mengizinkan putrinya. Oh, nyebut putrinya gitu. Nah, jadi maksudnya ayah tadi ada unit ya, ayah telah mengizinkan putrinya keluar. Untuk kalian. Oke, berikutnya. Sedangkan engkau, ini kira-kira ini yang lain bagaimana nih? Sedangkan engkau, bagaimana? Cocok enggak? Sedangkan engkau. Nggak enak. Tidak cocok, bagus. Sedangkan dari mana? Ya, sedangkan enggak ketahuan asalnya ya. Ayah mengizinkan. Ya, baik. Nah, berikutnya, engkau, bagaimana engkau? Untuk juga nggak tahu Pak dari mana. Udah, kan itu udah keluar rumah. Takhruja di situ menunjukkan hiya yang ibnati tadi. Taknya itu. Ya Pak Guru. Kan
Bagaimana? Engkau? Menunjukkan Engkaunya itu, dia, engkaunya tahnya itu bukan engkau Pak Guru, bukan engkau. Itu dia. dia perempuan Dia menunjukkan perempuan. Ibnati. Ibnati. Yang tadi ada engkaunya dari mana, Bu Ros? Saya pikir itu anta. Ternyata hiya. Pikir bahwa itu anta. Iya. Ternyata hiya. Dari mana dipikir itu anta? Karena ada tanya di depan. Oke, bagus ya. Tapi itu kita bisa mengerti ya, bisa kita mengerti, bisa kita pahami, Ibu, Bapak sekalian. Memang karena kita untuk berjuang aja, kita kan berjuang lama itu untuk memahami bahwa tak di awal bentuk dua, tak mudhari itu untuk anta itu berjuang lama kita dulu. Begitu kita sudah sukses untuk memahami itu, ternyata dalam ilmu berikutnya, ternyata tidak semua tak yang ada di mudhari itu untuk anta. Gitu. Ada juga tak di mudhari itu yang untuk hiya. Kelihatannya ini, tak untuk hiya ini jarang muncul. Ya, tak untuk hiya ini jarang muncul sehingga dia terkalahkan oleh tak untuk anta. Gitu. Jadi hiya ini kemana? Hiya ini kaitannya dengan ibnah tadi. Kaitannya dengan ibnah tadi. Oke, sekarang setelah kita bantu ya, kita sama-sama, ada Bu Anda, ada Bu Nursiah, ada Bu Sri Lestari dan yang lain. Ada yang membantu kita dengan doa tulus ikhlasnya untuk memahami apa makna nomor 4 ini. Silakan Bu Ros, dengan mempertimbangkan bantuan-bantuan yang tadi, jadinya apa makna bentuk kalimat nomor 4? Ayah mengizinkan putrinya keluar dari rumah. Iya, coba ulang lagi. Ayah mengizinkan putrinya. Ayah telah mengizinkan putrinya keluar dari rumah. Iya, baik. Ada usulan ibu-ibu yang belum diadopsi oleh Bu Ros? Pakai untuk kali Pak Guru. Oke, baik. Bagaimana jadinya? Ayah telah mengizinkan putrinya untuk keluar dari rumah. Iya, bagus. Ada usulan, ada masukan dari ibu-ibu, bapak yang belum diakomodir? Apa sudah? Sudah. Iya, oke, bagus. Kalau sudah, maka itulah dia makna yang bisa kita pahami dari latihan kita yang nomor 4. Oke, kita lanjutkan sekarang. Kalau tidak ada pertanyaan terkait dengan ngos-ngosan nomor 4. Ke nomor 5. Bagaimana? Asma'u. Pak Guru, boleh nanya nggak sama Bu Ros? Silakan. Untuk itu dari kata yang mana ya Pak Guru? Tanya ke Bu Ros apa nanya ke saya? Baik Guru aja tanyanya langsung. Bu Ros kan nambahin untuknya dari yang mana gitu loh. Silakan Bu Ros. Ros. Ke saya. Kalau saya itu biar enaknya aja, Bu. Oh, itu dia jawabannya. Oh, ya udah. Jadi bukan dari an ya? Bukan, nggak tahu kalau an itu nggak tahu artinya itu. Ya itu biar enak, biar enak. Biar enaknya aja. Ini artinya apa ini? Dan ini sesuatu yang bagus ya. Sesuatu yang bagus kalau ibu bapak mempertimbangkan soal itu ya, soal perasaan enak dan tidak enak. Walaupun dia agak sulit untuk kita diskusikan karena itu kan soal perasaan. Di sini yang menarik adalah di sini di dalam nomor 4 ini ada kata li. Yang kita sudah ketahui kata li itu apa maknanya? Untuk kepemilikan, untuk bagi, untuk. Nah, itu uniknya di situ. Ini uniknya kita berbahasa. Di dalam ungkapan li ibnatihi itu ada li yang bermakna untuk, tapi kita tidak munculkan. Tidak artikan, untuk. Iya. Nah, kemudian berikutnya, ketika mengatakan untuk keluar, di situ tidak ada kata yang bermakna untuk, tapi secara enaknya. Jadi itulah fleksibelnya dalam berbahasa. Karena kalau kita artikan li yang pada li benatihi itu dengan untuk, itu yang terasa yang tidak enak. Apa akan jadi kalimatnya?
ayah telah mengizinkan untuk putrinya keluar dari rumah. Itu kan jadi itu ungkapan itu bisa. Nah, tapi kalau kita mau ubah bisa juga ayah telah mengizinkan putrinya untuk keluar. Jadi dilihat konteksnya ya. Lihat konteksnya yang ada kaitannya dengan enak dan tidak enak. Terima kasih Bu Ros, Pak Guru. Sama-sama Bu Yuni. Baik. Ada lagi yang lain? Nah, annya nggak di ini. Nggak diartiin. Nggak dimunculkan. Tidak dimunculkan. An kan hendaknya. Ibu merasa enak kalau itu pakai hendaknya. Ya, makanya nggak dimunculkan annya. Ya, kalau pakai itu enak apa tidak gitu diskusinya, kan kita main perasaan nih. Oh gitu ya Pak Guru. Jadi ya ini tadi kunci masuknya tadi Bu Ros pertama kali waktu ditanya komentarnya adalah perasaan enaknya begitu. Dan itu saya anggap itu bagus. Saya anggap itu bagus. Justru kita kalau setiap kata yang muncul lalu kita artikan begitu saja, itu yang mematikan rasa bahasa kita. Karena kok rasanya nggak enak tapi diterima aja. Rasanya nggak enak tapi diterima aja. Rasanya nggak enak tapi diterima aja. Jadi seolah-olah ngerti tapi kita nggak ngerti. Gitu. Seolah-olah ngerti tapi kita nggak ngerti. Baik, ada lagi yang lain? Tidak, bagus. Oke, baik. Kita lanjutkan ke nomor terakhir. Nomor terakhir ini adalah usulan dari Bu Ros. Silakan Bu Ros memilih siapa untuk mengomentari apa yang tadi Ibu sudah usulkan. Maaf yang belum siapa ya? Saya kurang itu. Ibu Yuni udah. Semua sudah berkomentar, semua sudah ikut bagian. Siapa? Sebentar saya lihat Pak Guru orang-orangnya. Ada Ibu Trimurni, ada nggak Pak Guru? Ada, Bu Trimurni ada. Ya, Bu Tri coba. Tapi masih ngemut beliau. Oh, Ibu Dian sudah. Dian. Sudah. Ada. Ibu Yurneli. Semua sudah. Jadi semua bisa dipilih. Oh, bisa boleh. Ya, saya kalau gitu sama Bu Anda aja tukeran. Ya, silakan Bu Anda. Tadi Bu Anda sama aku, sekarang Bu. Ya. Dendam dia. Ma'ul mu'adzin wa huwa yu'adzinu bis-shalah. Kami mendengar pengumuman dan dia mengumumkan untuk sholat. Ya, bagaimana jadinya? Kami mendengar pengumuman dan dia mengumumkan untuk sholat. Pengumuman ya, untuk sholat. Bagus. Yang bermakna pengumuman yang mana? Nggak ada pengumuman. Mengumumkan. Ulang gimana tadi? Kami mendengar pengumuman. Iya, ada kan pengumuman. Bu Anda. Gawat Bu Anda. Kami mendengar muadzin. Kami mendengar muadzin. Kami mendengar muadzin kan. Muadzin itu kan mengumumkan. Enggak usah, udah Indonesia itu. Boleh aja. Kita lihat ya. Mendengar muadzin. Bangunan ilmunya ya, yang penting ya. Yang penting bangunan ilmunya. Kami mendengar muadzin. Dan dia mengumumkan untuk sholat. Apa jadinya? Kami mendengar muadzin dan dia mengumumkan untuk sholat. Iya. Dan ini apa kira-kira fungsinya ada dan? Hah? Apa? Dannya apa kira-kira maknanya? Wahwa kami mendengar muadzin, selanjutnya dia selanjutnya dia mengumumkan untuk sholat.
sudah mendengarkan ya. Ada perubahan bagaimana jadinya? Kami mendengar muadzin, lalu dia mengumumkan untuk sholat. Iya, bagus. Jadi kalau yang tadi ya kan ada lalu, Bu Anda punya pemahaman bahwa lalu itu menunjukkan ada dua peristiwa yang tidak terjadi pada saat yang sama. Oh, jadi apa selanjutnya ya kali ya? Selanjutnya dengan lalu itu dalam bahasa Indonesia sinonim untuk menunjukkan dua peristiwa yang tidak terjadi pada saat yang sama. Jadi kan kemudian ya. Sama, itu juga sama. Kemudian, lalu, selanjutnya itu sama. Fungsinya untuk menunjukkan ada dua peristiwa yang berlangsung tidak pada waktu yang sama. Kami mendengar muadzin yang sedang memanggil sholat ya. Yang sedang apa ya? Yang wah itu kan artinya begini Bu Anda, pada tahap akhir ya, dibiasakan saja kalau makna itu terasa tidak pas atau malah kalau dimunculkan dia menjadi membuat kita merasa tidak paham atau bingung, sebaiknya tidak usah diartikan. Oh, itu ibaratnya itu gara-gara si Nila itu. Gara-gara Nila setitik rusak susu sebelanga. Daripada susunya rusak, lebih baik nilainya nggak usah ditutupin. Gitu. Oh iya. Jadi enggak ini sebagai hiasan aja dia. Jadi artinya bagaimana? Dalam bahasa Arab nanti kita akan punya ya. Dalam bahasa Arab nanti kita akan punya ya. Tapi kita sekarang karena belum belajar dan belum menemukan yang pas, sebaiknya tidak usah gitu. Tapi nanti insya Allah Ibu Bapak akan sampai pelajarannya ke sana. Ya, jadi kami mendengar muadzin dia mengumumkan untuk sholat gitu ya. Oke, bagus. Nah, coba yang bermakna mengumumkan yang mana? Mengumumkan yu'adzin. Ya, bagus. Itu bentuk berapa? Yu'adzin bentuk 2. Apa makna bentuk 2 yang cocok dalam konteks ini? Dia senantiasa mengumumkan sholat. Oke, bagaimana jadinya? Dia senantiasa mengumumkan untuk sholat. Iya, bagus. Ya, coba lihat kalimat pertamanya, ada nasma'u. Nasma'u. Itu bentuk berapa? Bentuk 2. Apa makna yang cocok di situ? Kami sedang mendengar. Bagaimana jadinya? Kalau nasma'unya sedang, lalu yu'adzinunya senantiasa, apa terasa cocok? Oh iya, sedang juga akan ya. Akan ya. Kalau kita menggunakan akan, mendengar muadzin. Kalau dia menggunakan akan berarti belum terjadi. Oh iya. Kami sedang mendengar muadzin, dia sedang mengumumkan untuk sholat. Iya, baik, begitu. Ini artinya apa, Ibu, Bapak? Ini terlihat bahwa kita alhamdulillah sudah tahu satu, makna bentuk 2, makna bentuk 3 dan sebagainya. Tapi memang kita rasa bahwa kita perlu berlatih untuk menggunakan makna-makna tersebut. Apalagi ketika kita mendapatkan bahwa ada satu kata yang maknanya tidak cuma satu, atau ada satu bentuk yang maknanya tidak cuma satu, seperti bentuk 2 kan. Bentuk 2 itu maknanya tidak satu. Bisa biasa, bisa senantiasa, dan seterusnya. Baik, Ibu. Bapak,
sekalian, apa ada pertanyaan dari diskusi tentang jawaban nomor 5 yang tadi ini Gayung bersambut, nomor 4 Bu Anda yang komentari Bu Ros, nomor 5 itu Bu Ros yang komentari Bu Anda. Apa Pak Guru? Iya, apa yang mau ditanyakan? Baik, kalau tidak ada, maka mari kita lihat ya. Mari kita lihat dari pasangan-pasangan ini ada berapa ungkapan yang hari ini kita statusnya cocok. Mari kita lihat ya. Nomor 1 tadi pilihannya khuz. Apakah jawabannya juga khuz? Oke, cocok. Nomor 2 tadi yuhyi. Apakah jawabannya juga yuhyi? Cocok. Oke, cocok. Nomor 3 tadi jawabannya wasi'ah. Apakah pilihannya juga wasi'ah? Oke, cocok. Nomor 4 azina. Itu nomor 4-nya azina. Oke, cocok. Berikutnya nomor 5. Nomor 5 yu'adzinu. Apakah yu'adzinu? Cocok. Oke, cocok. Oke, baik. Yang tidak muncul adalah kata akhoza. Tapi tadi saya ingin dengar ini bagaimana sudut pandangnya yang ingin mengisi nomor 4 dengan akhoza. Indonesia. Udah salah. Udah salah Pak. Guru di delete. Ya tadi yang Ibu pikirkan apa sehingga cocoknya diduga akhoza? Ya, tadi tuh terbayang kok ini kayaknya kok susah ya di dalam di dalam diskusi. Jadi saya mengambil keputusan aja bahwa dia mengambil ayahnya mengambil putrinya gitu. Lalu untuk keluar rumah bayangan saya sih cepat gitu aja sebenarnya. Oke, baik. Itu masuk akal juga. Masuk akal juga ya, masuk akal juga gitu. Cuman itunya konteksnya nggak kebayang, ya. Sama tadi kasusnya yang Bu Ros itu, sedangkan kamu keluar itu juga saya mengatakan seru itu karena konteksnya nggak terbayang. Iya. Konteksnya nggak terbayang. Itu artinya bahwa kita ibu-ibu, bapak, kalau kita memahami sesuatu sebenarnya itu juga sangat berkaitan dengan pemahaman yang kita miliki. Sangat berkaitan dengan pemahaman yang kita miliki. Karena itu bisa jadi jawaban bahwa kenapa umat Islam Al-Qur'annya satu, nabinya satu, tapi pemahamannya berbeda gitu. Malah yang nanti yang akan menarik ya kalau kita kaji adalah sebagai pengamat kebahasaan. Ada satu ayatnya sama, tapi kok malah kesimpulannya jadi bertolak belakang 180 derajat. Itulah memang karakternya dan itu dinamika dalam berbahasa. Baik, kita ucapkan selamat untuk diri kita. Tepuk tangan dari jauh ya. Alhamdulillah. Ya, untuk tepuk tangan sukses semua. Sukses semua dalam hal memasangkan. Itu artinya di level awal ibu-ibu, bapak-bapak sudah sukses. Tetapi untuk naik ke level berikutnya perlu dibimbing terus dengan panduan pertanyaan-pertanyaan pemandu. Baik, itu dia untuk latihan yang Hamzah. Kita pindah sekarang Ibu, Bapak sekalian ke latihan ba. Untuk latihan ba sama dengan latihan Hamzah, tetapi yang akan menjadi pilihan ini yang berbeda. Yang pertama ada yakfal. Kemudian yang kedua adalah ikhfaz. Kemudian yang ketiga adalah hafiz. Dan yang keempat adalah yuhafiz. Ini menarik. Contoh ini menarik, ibu-ibu. Gawat ini artinya. Mengapa dia menarik? Karena coba lihat. Pilihan yang pertama apa? Pilihan yang pertama apa? Ya, fadu. Iya. 3 huruf dasarnya. Hafazo. Oke, bagus. Sekarang yang pilihan nomor 2. Ikhlas. 3 huruf dasarnya apa? Hafazo. Iya, bagus. Kemudian pilihan nomor 3. Hafiz. 3 huruf dasarnya apa? Hafazo. Iya, bagus. Pilihan terakhir apa? Hafizu. Iya, 3 huruf dasarnya apa? Hafazo. Ya, bagus. Ini artinya apa? Ini adalah contoh yang bagus ya untuk mengingatkan kita semua bahwa untuk belajar bahasa nggak cukup hanya mengerti makna dasar. Ya, untuk belajar bahasa tidak cukup mengerti makna dasar, kita juga perlu memahami bentuk-bentuk apa masing-masing kata tersebut sehingga kita bisa dalam kaitan ini memasangkan dengan nomor yang cocok.
Apa kalimat yang harus kita lengkapi? Yang pertama, silakan dibaca Ibu Bapak sekalian. Ya walad hadhil ayat. Ya, Hazil oke, ayat. bagus. Berikutnya. Ro'aitu Ahmada wa huwa ayatil ayatil Oke, bagus. Yang ketiga. tiga. Muslimuna ala dinihim. Iya, bagus. Ya. Seperti biasa, kita berikan kesempatan terlebih dahulu untuk Ibu Bapak sekalian memikirkan apa isi yang terbaik untuk 3 nomor tersebut. Kita Baik, sama-sama. silakan nomor 1 Bu Yuni, silakan. Apa yang cocok? Ihfaz. Apa? Ihfaz Pak Guru. Ya Ihfaz. walad ihfaz. Baik. Hazil Ihfaz. ayat. Ya, oke, bagus. Ya, pilihannya adalah ihfaz. Berikutnya, silakan Bu Yurneli. Yahfazu. Yahfazu. Baik. Yang terakhir, Bu Nur, silakan. Oh, berarti ini sebentar dulu. Muslimun jamak ala din agama hafiz yuhafiz. Sebentar ya Pak Guru, berpikir dulu sebentar ya. Menjaga berarti kalau ini hafiz menjaga, menghafal. Anu aja hafiz yuhafiz. Iya, bagus. Hafiz. Gitu ya. Baik, mari kita lihat sekarang ya. Mari kita lihat sekarang. Tadi kita coba untuk menerapkan apa yang tadi sudah kita komentari ya. Kalau dari segi arti ini mah bisa saja cocok, ini masing-masing cocok. Tapi mari kita lihat dari segi apa tadi? Bentuk. Kita? Dari arti dan bentuk kan? Dan bentuk. Iya, dari segi bentuk. Bentuk. Nah, dari segi bentuk. Coba sekarang Bu Yuni, ihfaz itu bentuk berapa? Bu Yurdani, yahfazu itu bentuk berapa? Bu Nur Sia, hafiz itu bentuk berapa? Gitu. Ya, bentuk 4. Saya ihfaz bentuk 5 Pak Guru. Iya, ihfaz bentuk 5. Apa cirinya? Ada sukun di akhir. Iya, ada sukun di akhir. Ada lagi ciri lain yang menguatkan? Alif di awal, hamzah. Iya, oke, bagus. Tapi rasanya kita udah berubah ya, namanya bukan alif lagi ya. Oh iya, hamzah Pak Guru. Hamzah apa namanya? Ya, Hamzah koto ya, Hamzah koto. Hamzah apa? Hamzah koto. Udah baris. Ada kepala ainnya? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Kalau hamzah koto itu tak koto, ada ainnya, tak koto. Kalau wasol kan dia berbaris. Ada. Kalau wasol justru nggak begitu. Makanya. Wasol itu justru nggak begitu. Berarti kalau alif. Kalau koto kepala ain, gitu ya, karena koto itu kan ain ujungnya. Koto. Gitu ya. Koto, ambil kepalanya, jadilah hamzah. Nah, begini namanya hamzah koto. Kalau wasol, ambil kepala lamnya, yang tersisa apa? So. Kalau kepala lam diambil, itu yang kita sebut alif. Jadi ambil kepalanya. Jadi alif. Ambil kepala ain, jadinya hamzah. Wasol ambil kepala lam, jadinya alif. Gitu. Maka itu dulu di kampung guru ngajarin apa? Lam itu alif yang punya pancing, gitu katanya. Wasol alif. Tuh. Alif jadinya. Nah, berarti ihfaz ini namanya hamzah wasol. Gitu. Oke. Alhamdulillah ada ilmu yang bisa dipakai. Nah, kemudian kita lanjutkan berikutnya ke Bu Yurneli.
Yahfazu bentuk berapa? Bentuk 2, Pak Guru. Bentuk 2, bagus. Cirinya apa? Ya, di depan. Iya, di depan. Oke, bagus. Yang terakhir, Bu Nursia, hafiz itu bentuk berapa? 4. Bentuk 4. Apa cirinya? Alif di nomor 2. Alif di nomor 2. Ya. Oke, baik. Kalau sukun di akhir nggak dipertimbangkan, Bu? Sukun di akhir. Iya. Bisa. Nggak dipertimbangkan? Kalau tahu ya. Kalau kan sukun di akhir untuk 5, bentuk 5. Oh, bisa juga ya. Jadi bisa juga ya. Bisa bentuk 4, bisa juga bentuk 5. Nah, bagaimana ini jalan tengahnya? Coba kita lihat tanmiyatul mufradat kita. Coba kita lihat tanmiyatul mufradat kita. Yang mana, Pak Guru? Ada nggak kata hafiz di situ? Ada. Ya, oh iya, sukun. Ya, sukun, benar. Dibentuk ya, berapa dia? 5. Dibentuk 4. 5. Dibentuk berapa? Hafiz dibentuk 4. Oh, ifat 5. Yang ada sukunnya. Yang ada sukunnya. 5 sama 4. Yang ada sukunnya. Yang ada sukunnya. 5 sama 4. 4 bentuk 4 sama 5. Lihat di bentuk 4 ada sukunnya di ujung? Ada, enggak kan hafiz. Enggak ada sukun tapi Ibu lihat sukun di ujungnya. Enggak, cuman kan dia kalau kita wakaf. Oh, gitu. Kalau enggak wakaf hafiz. Sesuai konteks nanti. Oh. Ya, berarti gitu ya. Berarti hafiz ini adalah ya. Waktu itu sudah kita bahas tapi mungkin terlewat ya karena ada perhatian yang lain yang menumpuk jadinya. Kita katakan bahwa hafiz ini beda antara hafiz yang dibentuk 5 dan yang bentuk 4. Apa bedanya? Kalau dibentuk 4 kita baca hafiz itu karena belum ada barisnya. Ya. Tapi kalau yang dibentuk 5 itu hafiz itu karena ada penanda yaitu sukunnya. Hafiz yang merupakan bentuk 5 adalah perubahan dari kata apa? Hafazo. Yuhfazu. Jadi nggak teliti nih bacanya. Ulang lagi. Hafiz yang merupakan bentuk 5 itu adalah perubahan dari hafazo. Ya, bagus. Hafazo. Kemudian bentuk 2-nya. Yuhafizu. Oke, bagus. Itu artinya hafiz dan yuhafizu ini gitu ya merupakan semakna gitu ya. Semakna tetapi beda bentuk gitu. Semakna tapi beda bentuk. Apa makna yuhafizu? Jaga atau menekuni. Jaga, menekuni. Menjaga. Itu artinya hafiz juga menjaga, yuhafizu juga menjaga. Hanya saja gitu ya. Ini hafiz ini bentuk perintah. Hafiz ini bentuk perintah. Yuhafizu itu bentuk 2. Nah, sekarang kita lihat ya. Kalau kita lihat apakah cocok untuk masing-masing jawaban tersebut setelah kita memahami bentuknya. Ihfaz ini adalah bentuk 5, yahfazu ini adalah bentuk 2, hafiz ini adalah bentuk 5. Maknanya, coba Bu Yuni, apa jadi maknanya? Nomor 1. Bu Yuni, bisa? Guru. Wahai anak, hafalah ayat itu. Iya, yang mana bermakna itu? Hazihi. Oke, bagus. Berarti lagi jauh ya? Lagi jauh sama anak ya? Nggak usah pakai. Ya, Bu Yuni ya, lagi jauh ya. Sebenarnya nggak paham hazihi, Pak Guru. Enggak apa-apa. Ibu ini aja. Saya sedang bantu ini. Ibu lagi jauh sama anak sehingga bilang itu. Enggak, tuh ada di sebelah. Oh, kalau dekat berarti bilangnya ini. Hazihi. Gitu ya. Kalau jauh kita bilang itu.
Tapi kalau dekat kita bilang ini. Jadi wahai anak bacalah ayat ini. Hafalah ayat ini. Iya, begitu. Bu Yuni, Sunda apa Betawi? Apa Jawa? Jawa. Oh, Jawa. Kalau Jawa nggak tahu. Betawi tahu. Lo apalin ya ayat ini, ayat ini gitu. Ya walad, baik gitu ya. Cocok ya kalau itu pakai bentuk 5? Ya, cocok. Iya. Ada nggak penanda kuat di situ bahwa itu cocoknya pakai bentuk 5 nih? Tanda seru. Ada kata perintah. Oke, bagus. Ada tanda seru. Seru. Oke, kita pindah ke nomor 2. Silakan Bu Yurneli. Ra'aitu Ahmada wa huwa yahfazul layatil Qur'aniyah. Iya, baik. Apa maknanya? Saya melihat Ahmad, dia sedang menghafal ayat Quran. Iya, bagus. Lihatnya kapan? Sekarang apa kemarin? Kira-kira Bu Yurneli, lihatnya kapan? Kemarin apa sekarang? Sekarang. Itu saya. Sekarang. Kemarin nih. Iya, bagus. Dari mana diduga melihatnya kemarin? Tak di belakang tuh. Ya, oke, bagus. Kemarin Ibu ngelihat Ahmad. Lagi ngapain? Lagi menghafal ayat Quran. Iya, gitu ya. Ini kapan menghafalnya? Kemarin, tapi kemarin sedang. Ini saya dulu nggak paham itu ada istilah dalam bahasa Inggris continuous gitu. Past perfect continuous gitu. Saya ngertinya dari bahasa Arab gitu. Ilustrasinya gitu ya. Sedang melihat. Iya, oh begitu ilustrasinya. Katanya apa? Sedang berlangsung. Tin, ada itu Tin. Tapi sudah gitu. Saya dulu bilang. Ya, salah Pak Guru. Langsung. Nggak fokus. Kayak begini nih. Melihatnya sudah, tapi sesuatu yang sedang berlangsung pada saat itu. Ya, oke. Nih, bisa dipahami demikian. Nah, nomor 3 sekarang. Hafiz adalah bentuk 5 dengan makna dasar menjaga. Jadi kira-kira maknanya bagaimana, Bu Nursia? Kalian orang-orang Muslim menjaga agama mereka, telah atas agama mereka. Jadi yang disuruh mereka ya? Apa kalian? Iya, bagus. Dari mana diduga bahwa yang disuruh adalah kalian? Al-muslimuna jamak. Yang nyuruh pakai bentuk berapa? Bentuk 5. Bentuk 5. Jadi apakah ini hafiz ini domirnya apa jadinya? Kan kalau dia kan anta sama kalian ya, kamu, dan berarti kalian antum ya. Berarti kalian ya antum ya. 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 Apa cirinya hafiz ini domirnya antum? Ini ada wawnun itu. Mana wawnunnya? Al-muslimuna. Ibu udah pindah ke rumah tetangga. Oh, maksudnya apa sih Pak Guru? Ibu udah dia dibentuk amar. Ibu lihatnya hafiz, tapi ngelihat tandanya ke al-muslimun. Iya. Itu berarti tidak cocok. Rumput tetangga kelihatan lebih hijau. Gitu. Jadi hafiz ini domirnya anta, gitu ya. Ya. Hafiz ini domirnya anta. Apakah ada kaitan al-muslimun ala dinihim dengan domir anta? Mereka kan mereka ya, berarti anta kamu enggak. Ada kecocokannya gitu. Anta dengan al-muslimun
atau Kalau dinihim? enggak dinihim kan mereka Enggak. cocok Kalau dengan tidak kondisi ada ini. berarti kurang cocok hafiz ini. Apa? Dilihat dari segi apa? Ya, dilihat dari segi bahwa ini adalah untuk perintah untuk anta, gitu ya, perintah untuk anta. Sedangkan al-muslimun dan dinihim ini dalam konteks ini tidak diperintah, gitu ya. Karena yang diperintahkan itu kan orang kedua antara anta dengan antum. Gitu. Jadi dengan demikian maka untuk nomor 3 ini yang lebih cocok adalah yuhafizu menggunakan bentuk 2 daripada bentuk 5. Apa makna di bentuk 2? Yuhafizu berarti kan ada makna apa? Telah yuhafiz sedang atau senantiasa. Ya, bagus. Bagaimana kalau kita gabungkan yuhafizu al-muslimuna ala dinihim? Orang-orang muslim senantiasa menjaga agama mereka. Iya, rasanya lebih cocok itu ya dibandingkan dengan kata hafiz. Baik. Ada pertanyaan, ibu-ibu? Bapak, dari latihan kita ini? Nomor 1. Guru saya Pak Guru. Nomor 2 Pak, apa tadi Pak? Nomor 2 cocok, yahfazu. Nomor 3 cocok, yuhafizu. Ada pertanyaan? Maksudnya yang nomor 2 tadi apa Pak? Maksudnya yang nomor 2 tadi ada yang ibu tidak pahami dari pernyataan Bu Nursiah nggak? Dari Bu Yurneli nggak? Tadi nggak gitu dengar. Ada yang ibu tidak pahami dari pernyataan Bu Yurneli nggak? Ada. Apa pernyataan yang mana? Senantiasa. Amat sedang membaca, gitu Pak. Sedang menghafal, bukan membaca. Sedang menghafal ya. Ya. Amat sedang menghafal. Saya, apa coba Bu Yurneli kita dengarkan lagi supaya Bu Sri bisa lebih mantap dengan pertanyaannya. Saya melihat Ahmad dia sedang menghafal ayat Tuhan. Terdengar Bu Sri? Iya Pak. Iya. Ahmad sedang menghafal ayat. Melihat Ahmad dia sedang menghafal ayat Al-Quran. Apa pertanyaannya dari apa yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Yurneli? Saya hanya ingin tahu artinya aja Pak. Tadi kan sudah diberikan ya? Tadi ketinggalan sepotong. Oke, baik. Alhamdulillah sudah disusulkan, ya. Sudah disusulkan maknanya oleh Bu Yurneli. Ada pertanyaan lain Ibu, Bapak sekalian? Cukup Pak Guru. Iya, baik. Jika demikian, maka inilah akhir dari kebersamaan kita pada sore hari ini. Alhamdulillah. Bapak sekalian, marilah kita syukuri semua yang Allah beri, karena hidup ini adalah anugerah yang harus kita syukuri supaya bertambah. Ya. Amin, amin, amin. Selamat dari ini Pak. Selamat dari ini. Dan jangan ini dulu ya. Pak Guru, tadi hazi jadinya dekat ya Pak? Ini gitu Pak Guru. Ini ya. Hazi ini ya Bu Anda jadinya. Iya, ini. Iya. Iya, maknanya ini. Maknanya ini. Gitu. Tapi tadi saya memunculkan pertanyaan itu untuk menyampaikan bahwa pada kesempatan lain nanti pada kesempatan lain kita akan mendapatkan bahwa ini itu bisa bermakna itu. Tuh. Walaupun dalam bahasa Arab ada kata yang bermakna itu. Ada yang ingat? Iya. Ada. Apa kata yang bermakna itu? Zalika. Zalika itu makna dasarnya adalah itu. Tapi dalam konteks tertentu bisa juga bermakna ini. Dalam konteks tertentu bisa juga bermakna ini. Jadi dua maknanya ya Pak ya. Zalika jadi ini dan itu ya Pak. Ya, walaupun hadza atau hadhihi
Itu makna dasarnya ini, tetapi bisa juga bermakna itu. Zalika makna dasarnya itu, tapi bisa juga bermakna ini. Gitu. Itu bisa dipahami? Oke, baik. Dengan demikian, mari kita syukuri apa yang kita pelajari pada hari ini dan hari-hari yang sudah. Begitu juga hari-hari yang akan datang. Mudah-mudahan hari demi hari datang dengan membawa keberkahan untuk kita semua, berlimpah kebahagiaan untuk dunia dan akhirat. Kita syukuri dengan hamdalah. Alhamdulillah. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Ibu Bapak untuk partisipasi aktifnya. Alhamdulillah kita semakin berasa punya keluarga yang sama-sama kita cinta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.